Go. Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat menyaksikan bersama kami OBG Channel Dengan berita-berita teraktual dan terpercaya bersama kami, Felani Budi dan Galang Wicaksono. Audio Jungle. Berita terupdate kali ini, penerimaan rapot secara tatap muka. Akhir-akhir ini, virus corona masih menyebar luas di seluruh dunia. Dan salah satu aktivitas belajar pun terhambat. SMK Bunda Satria Wangun telah melaksanakan penilaian tengah semester secara online dengan lancar dan penerimaan rapot kali ini tatap muka. Berikut wawancara dari rekan kami dengan Pak Aziz selaku Wakakurikulum. Hai pemirsa, saya Gita Rizky Gudawesi. Di sini saya bersama Bapak Aziz Hides, SPD, akan mewawancari tentang pembelajaran jarak jauh dan penerimaan rapot. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan tentang penerimaan rapot dan pembelajaran daring. Untuk sistem pelajaran selama pandemi ini, apakah banyak siswa yang merasa kesusahan dengan sinyal maupun proses penjelasan materi? Oh iya. Terima kasih Mbak untuk waktunya. Jadi ada beberapa hal ini yang perlu saya jelaskan berkaitan dengan proses pembelajaran yang memang sekarang lagi sedang dilaksanakan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah ada masalah? Ini sebenarnya sudah jadi permasalahan bukan hanya di SMK Bunda Satria, tetapi ini jadi permasalahan nasional. Ya, kita sudah sering ikut rapat baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi bahwa permasalahan proses pembelajaran jarak jauh atau yang sering dikenal dengan pembelajaran daring ini ternyata kan banyak sekali kendalanya, baik dari yang sisi teknis maupun yang non teknis. Sisi teknis misalnya anak kesulitan dalam mendapatkan sinyal, ya karena mungkin daerah mereka di daerah pegunungan atau memang yang tidak tercover oleh beberapa provider sehingga mereka sinyalnya jadi susah. Kendala yang lainnya bisa juga berkaitan dengan masalah peralatan yang mereka gunakan, seperti contohnya adalah fasilitas gadget atau HP yang tidak mendukung. Sementara proses pembelajaran ini itu kan menggunakan sebuah aplikasi yang harus di-download dan harus bisa dijalankan di operasi atau HP yang dengan sistem minimal tertentu, sehingga ini jadi permasalahannya. Dari hasil riset di kementerian kemarin ada sekitar 50% lah itu yang memang mengalami kendala yang sama seperti itu. Dan ini memang permasalahan buat kita dan PR buat kita supaya proses pembelajaran daring itu berjalan dengan lancar. Sebenarnya kebijakan proses pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran jauh itu kan tidak harus daring. Tidak harus daring dalam artian tidak harus online menggunakan HP, tetapi bisa juga menggunakan luring atau luar jaringan. Ya, ini saya jelaskan sekalian biar nanti ada pemahaman yang tidak keliru. Yang dimaksud dengan PJJ itu kan ada daring, ada luring. Daring itu ya tadi yang menggunakan menggunakan HP, online dan sebagainya. Sedangkan luring itu nanti apabila ada anak yang bermasalah dengan permasalahan yang sudah tadi saya sampaikan. Dari teknis, sisi sinyal atau mungkin HP-nya tidak mendukung, sehingga nanti semua anak itu bisa terlayani. Itu seperti itu. Jadi ini permasalahan ini memang menjadi permasalahan nasional, bukan hanya permasalahan di Bunda Satria. Begitu Mbak. Terus solusi apa yang sudah yang sekolahan berikan kepada peserta didik tentang masalah pembelajaran daring, Pak? Iya, ya. Jadi kalau solusi kita ada beberapa hal yang sudah kita lakukan lah ya, paling tidak untuk menyelesaikan sih belum, tapi mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini. Contohnya misalnya untuk kuota, ini kan kebetulan kalau untuk kuota kan kita sudah dapat bantuan baik dari pemerintah maupun dari provider. Seperti kemarin kita dapat bantuan dari, terima kasih untuk Telkomsel yang sudah memberikan kartu perdana kepada kita dan memberikan kuota pendidikan sekitar 30 giga. Juga ada yang masuk ke dalam di Dapodik, kemarin juga ada beberapa siswa yang sudah mendapatkan bantuan juga untuk kuotanya. Nah, untuk mereka yang ternyata tidak bisa menggunakan fasilitas daring dengan menggunakan HP, sebenarnya kita ada solusi.
mereka bisa saja datang ke sekolahan dengan menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Mereka bisa daring menggunakan fasilitas sekolah. Mereka bisa menggunakan lab sebagai fasilitas untuk pembelajaran, asalkan dalam satu ruangan itu tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan. Jumlah maksimal misalnya katakanlah tidak boleh lebih dari 20. Itu kita sudah siapkan semuanya untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Terus yang kedua, bagi mereka yang tidak bisa daring, itu bisa kita gunakan model luring atau luar jaringan. Jadi mereka kita undang datang ke sekolahan, terus kita kasih tugas itu dibawa pulang dikerjakan. Nah setelah tugas itu selesai, nanti kita mereka kumpulkan lagi ke guru masing-masing mapel. Itu adalah solusi-solusi yang bisa kita lakukan atau bisa kita kerjakan mengatasi hal-hal permasalahan yang seperti tadi. Nah, Pak, untuk nilai siswa sekarang apakah lebih tinggi dari biasanya atau malah rendah, Pak? Ya, untuk nilai ini ada beberapa hal ini ya. Karena nilai ini kan proses pembelajarannya kan daring. Daring itu kan sebenarnya anak itu kan punya kesempatan belajar lebih lama dari biasanya. Katakanlah kalau tatap muka itu kan hanya dibatasi 1 kali 45 menit atau 2 kali 45 menit. Tetapi kalau daring ini kan waktunya rentannya lama. Anak itu kan bisa belajar tanpa ada batasan waktu. Misalnya pelajaran saya di bahasa Inggris. Kalau di sekolah kan hanya 90 menit. Tetapi kalau di rumah itu kan mereka bisa belajar dari pagi sampai sore atau sampai malam bahkan gitu. Harusnya kan target nilainya kan harusnya bisa lebih baik. Tetapi karena kontrol atau pengawasannya yang susah, mungkin banyak anak yang mau bahwa toh nggak ada yang mengawasi, yang penting saya asal mengerjakan. Sehingga untuk nilai itu kecenderungan ada yang turun, tetapi ada juga beberapa yang naik. Naiknya itu karena faktornya tadi, mereka tidak terbatas oleh waktu dalam mengerjakan tugas, itu seperti itu. Untuk Bapak sendiri, pembelajaran daring itu efektif atau tidak? Kalau untuk saya pribadi, daring itu ya kurang efektif dalam artian tidak efektif tapi kurang efektif karena kontrolnya kita karena tidak ada tatap muka secara langsung. Sebagai contoh misalnya dalam satu kelas itu ada jumlahnya 36 anak, tetapi yang ikut di pembelajaran daring saya di classroom saya itu hanya 34. Otomatis kan ada 2 anak yang memang tidak bisa ikut, dan ini yang saya susah. Satu, yang kedua, misalnya saya memberikan sebuah tugas, itu kan saya tidak tahu apakah anak itu mengerjakan sendiri atau tidak. Karena kita kan modelnya tidak menggunakan live, tidak selalu menggunakan live seperti contohnya menggunakan Zoom atau Google Meet secara terus-menerus. Tetapi kita lebih sering menggunakan Google Classroom yang modelnya adalah online tapi modelnya separuh offline. Jadi kita nggak bisa kontrol secara langsung, sehingga pengawasan terhadap anak itu kan kita kurang. Sehingga kalau menurut saya memang dari ini kurang efektif karena kendalanya mungkin dari kita penyampaian materinya juga jadi terbatas. Begitu juga dengan anak misalnya butuh penjelasan yang lebih mendetail atau mau menyampaikan pertanyaan, itu kan merasa kesulitan karena tidak bertatap muka secara langsung. Walaupun kita bisa menggunakan video call, tetapi kan tidak semua siswa bisa memanfaatkan fasilitas itu seperti itu. Untuk sistem pembagian rapot kali ini tatap muka atau virtual, Pak? Nah, untuk rapot yang PTS sekarang ini, karena kita selama ini kan prosesnya pembelajaran menggunakan daring, tidak ada tatap muka, sedangkan anak itu kan juga harus ada kontrol, sehingga untuk penerimaan rapot ini sengaja kita jadwalkan untuk tatap muka. Sehingga nanti kita ada interaksi langsung dengan siswa, bisa ada kontrol langsung dengan siswa, sehingga kita bisa mudah menghandle. Contohnya misalnya si A katakanlah dia nilainya kurang lengkap, ada 4 atau 5. Ini kan si wali kelas bisa langsung komunikasi dengan anaknya. Ini loh tugas kamu yang belum selesai. Ini loh ini. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk kontrol nilai sikap anak. Kita kan bisa melihat langsung, oh ya, si anak itu rambutnya gondrong. Oh ya, ini penampilannya kurang rapi. Sehingga nanti kita bisa kontrol. Sehingga untuk jadwal pembagian rapot yang kali ini kita jadwalkan modelnya adalah tatap muka tetapi menggunakan sistem shift. Kita tetap ikuti aturan protokol kesehatan yang ditetapkan sehingga penyebaran COVID itu bisa diminimalisir sedemikian rupa. Itu seperti itu.
Lalu Pak, yang mengambil rapot itu siswa atau orang tuanya? Karena ini adalah kontrol ke anak, ya karena ini kontrol anak sebagai sarana untuk bisa mengetahui bahwa anak itu kurang atau tidak, kita bisa komunikasi dengan anak, maka untuk pengambilan ini kita langsung ke anak. Karena kita sementara ini kan butuh komunikasi langsung dengan anak. Karena selama ini memang tidak ada tatap muka, dan adapun tatap muka itu kan terbatas, sehingga untuk penerimaan rapot ini kita ambilkan langsung oleh anak yang mengambil. Sehingga nanti ada komunikasi langsung dengan si anak. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Senin 5 Oktober 2020 telah terjadi pohon tumbang di SMK Bunda Satria Wangon. Pada hari Senin pagi, 5 Oktober 2020, pukul 07.00 WIB, salah satu pohon beringin yang ada di SMK Bunda Satria Wangon telah roboh. Penyebab kejadian adalah hujan deras yang disertai angin kencang dan juga karena pohon sudah tua dan lapuk. Untung saja tidak ada korban dari insiden ini. Kejadiannya awalnya sekitar jam 7 lah, saya baru datang sih. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi, untungnya jam 7 kalau udah siang mungkin ada anak-anak lewat. Saya mendengar suara gedok-gedok. Terus saya lari ke sana, ada apa, saya nengok ke sana. Itu pohon sudah mulai jatuhnya, saya tahu, lihat persis saya di situ sih. Terus saya lari ke sana, Pak Kepala juga ada apa gitu. Itu pohon beringin tumbang Pak, roboh gitu. Pak Kepala tanya ada korban apa enggak? Mungkin enggak nih, enggak ada anak-anak. Mungkin kalau siang sih ada gitu, banyak anak lewat. Berita selanjutnya telah dibuka ekstra baru di SMK Bunda Satria Wangon, yaitu ekstra multimedia. Berikut penjelasan dan pembina ekstra ini yaitu Bapak Syafril Awaludin. Ya teman-teman, saya sekarang sudah bersama Pak Syafril selaku pembina multimedia. Ya Pak Syafril, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu bagaimana? Alhamdulillah baik. Katanya dengar-dengar ada ekstra baru ya Pak? Iya benar. Apa ekstra apa yuk? Ekstra multimedia. Iya betul. Apa yang membuat Bapak untuk memunculkan ekstra ini dan alasannya apa? Yang membuat saya memunculkan ekstra ini itu sebenarnya sejak dulu itu di SMK Bunda Satria itu kepingin mengadakan multimedia, tetapi belum terrealisasi. Baru tahun ini berarti 2020 itu baru terrealisasi dikarenakan sudah banyak perkembangan zaman yang kamu ketahui sekarang ini gitu kan, harus memakai medsos dan sebagainya. Maka dari itu multimedia itu kita munculkan untuk membantu SMK Bunda Satria ini mempromosikan kayak gitu. Tujuannya sih untuk kayak gitu. Nah, buat Bapak sendiri terinspirasi dari mana untuk membuat ekstra ini? Oke, untuk inspirasi yang saya dapatkan itu saya berpatokan dari sekolah SMK lain juga yang sudah mengadakan multimedia kayak gitu. Oke. Apakah ekstra ini sudah bisa dimulai atau masih proses? Untuk ekstra multimedia itu sudah bisa dimulai dan sedang dimulai, sudah tiga pertemuan dari hari Selasa minggu-minggu yang lalu kayak gitu. Berapa jumlah siswa yang ikut, Pak? Untuk jumlah siswa yang ikut, yang kemarin saya data itu ada 25, kurang lebih 25 siswa yang ikut saat ini kayak gitu. Apakah masih ada kesempatan buat siswa yang belum ikut untuk ikut? Untuk kesempatan masih ada, asalkan siswa itu mau, niat, yang penting niat. Terus nantinya juga tujuan saya itu nanti ekstra ini juga akan dikembangkan lagi kayak jurnalis kayak gitu. Terus bagaimana proses pendaftarannya, Pak? Untuk proses pendaftaran kemarin itu saya tes dengan membuat poster. Saya pilih yang dirasa posternya itu bagus. Kemudian saya di situ menanyakan bagaimana caranya kamu membuat posternya, dengan apa, aplikasi apa, kemudian kamu langkah-langkahnya bagaimana, kayak gitu. Intinya untuk yang pertanyaan ke berapa tadi itu sebelumnya itu saya masih membuka
teman-teman yang masih ingin ikut dan gabung dan niat gitu untuk bergabung di Ekstra Multimedia ini, kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak udah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sama-sama. Kasih Pak. Ya. Berita tadi menutup jumpa kita di acara OPG Channel hari ini. Saya Felani Budi Brianti dan rekan saya. Galang Wicaksono. Terima kasih dan dan sampai sampai jumpa. jumpa.